Selamat sore Pak Teguh dan selamat sore rekan-rekan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai leadership. Bab 1. Perkembangan kajian ilmu kepemimpinan. Jadi apa sih leadership itu? Leadership itu adalah suatu proses seorang pemimpin memimpin organisasinya. Kualitas kepemimpinan seseorang ini dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Sebab pemimpin yang sukses itu dapat mengelola organisasinya, bisa mempengaruhi secara konstruktif pada orang lain, dan menunjukkan jalan serta perilaku yang benar yang yang benar yang harus dikerjakan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan itu juga harus menjaga relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan itu pada umumnya berfungsi atas kekuasaan pemimpin untuk mengajak dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Seiring perkembangan ilmu kepemimpinan. Seiring berkembangnya sejarah Indonesia, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia mencetuskan 3 kalimat memaknai kepemimpinan, yaitu yang pertama ada Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi teladan, mengandung makna bahwa seseorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan inisiatif yang mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang terakhir ada Tuturi Handayani, yang artinya mengikuti dari belakang dengan membimbing, mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup mengemban tanggung jawab. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut kepada pembahasan bab 2 yaitu teori dan model kepemimpinan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai kepemimpinan dan pemimpin dengan mengemukakan beberapa segi, antara lain ialah yang pertama latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan. Terdiri dari yang pertama pribumi, lahir dari keturunan luhur. Yang kedua sehat, kuat, berani, dan ulet. Yang ketiga intelijen, punya ingatan yang kuat, pandai, fasih berbicara. Yang keempat punya watak yang murni, dengan sifat-sifat utama, penuh kebaktian, setia pada kewajiban, punya harga diri, kokoh pendiriannya, memiliki antusiasme, bijaksana, dan mampu melihat jauh ke depan. Yang kelima, ramah tamah, baik hati, dan sopan santun, terampil, terlatih baik dalam segi bidang seni. Yang terakhir mempunyai pengaruh yang kuat. Dilanjutkan Mbak Elsa. Sebab musabab munculnya pemimpin. A. Teori genetis menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. B. Teori sosial atau lawan teori genetik menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Usaha penyiapan dari pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. C. Teori ekologis atau sintetis muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut terlebih dahulu. Menyatakan sebagai berikut. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga, sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. 3. Tipe gaya pemimpin. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadiannya sendiri yang unik atau khas. Sehingga tingkah laku dan gayanya lah yang dapat menggambarkan sukses atau gagalnya dalam memimpin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Model kepemimpinan dan penerapannya. A. Apabila tingkat efektivitas
teknis antara para bawahan rendah, demikian pula tingkat motivasi serta dukungan bawahan rendah, maka pemimpin sendirilah yang akan membuat keputusan. B. Apabila tingkat efektivitas teknis antara bawahan tinggi sedangkan tingkat motivasi serta dukungan bawahan rendah, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah pembuatan keputusan konsulatif. C. Apabila tingkat efektivitas teknis antara para bawahan rendah, sedangkan tingkat motivasi serta dukungan bawahan tinggi, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah pelimpahan, yaitu pemimpin akan membuat keputusan dan melimpahkan tanggung jawab kepada bawahan untuk dilaksanakan. D. Apabila tingkat efektivitas teknis antara para bawahan tinggi, sedangkan tingkat motivasi serta dukungan bawahan tinggi, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah membuat keputusan bersama. E. Model kontingensi 5 faktor. F. Model kepemimpinan dinamika kelompok. G. Model kepemimpinan path goal. H. Model kepemimpinan vertical direct line. I. Model kepemimpinan sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Lucy Kristiani dengan NIM 20210511. Saya Evi Indah Lestari dengan NIM 20210422. Saya Maulidani Hidayat dengan NIM 20210421. Saya Elsa Safiasari dengan NIM 20210502. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.